for Jesus, by His love I am saved. Oh yes, stand for Jesus is the reason of my faith. Oh yes, stand for Jesus, by His love I am saved. Rise up and join me, stand for Jesus. Wah, enak nih pagi-pagi olahraga. Hai Chris, sini. Sekarang kan waktunya hari Minggu. Loh, kita iya Tante. harus ke gereja loh. Jangan terlambat. Siap Tante. Oke? Oke. Yuk. Nah adik-adik, ini waktunya kita ke gereja. Kita harus datang tepat waktu di gereja. Karena Tuhan Yesus sendiri tidak pernah ingkar janji. Janjinya selalu ditepati. Yuk kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kasih Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari adik-adik, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan demi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat
betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih sayang-Mu, buat kemurahan-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Pagi hari ini kalau kami sehat, itu tidak lain karena anugerah-Mu Tuhan. Janji-Mu tidak pernah terlambat. Kami rindu memberi yang terbaik buat Engkau. Tuhan akan pimpin ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya. Dan biarlah firman-Mu saja yang akan menolong kami, menghiburkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulaikan ibadah sekolah minggu kami ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Luar biasa ya. Pagi ini Tante mau mengajarkan satu yel-yel ya. Kalau Tante katakan Sunday School, kalian katakan apa? Jesus on time. Yeay. Ulangi lagi ya. Sunday School. Jesus on time. Kita sama-sama ya. Kalau Tante bilang Sunday School, kalian harus bilang apa? Jesus on time. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Sunday School. Jesus on time. Yeay. Yuk kita akan nyanyi dan pujian. Daki-daki. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di surga Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Stop. Loh, kenapa Tante? Kelihatannya adik-adik ini tidak semangat tuh. Walaupun di rumah kita harus tetap Semangat. Sunday School. Jesus on time. Yeay, semangat ya. Kita mau pujian-pujian. Amin. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di surga Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesus. Kiri ya, ayo sama-sama Chris. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di surga Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesus.
on time. Yeay. Chris, Iya, kita Tante. lanjutkan nih pujian kita ya. Oke Tante. Kita mau nyanyi lebih dari pemenang. Amin. Amin. Saya, Chris, lebih dari pemenang. Sunday School Jesus on time. Yeay. Amin. Teman-teman semangat ya. Dari pemenang dalam skala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam skala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan evangelnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Semangat ya. Lebih dari pemenang dalam skala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak Terima kita, kasih siapa Tuhan. dapat Tidak ada yang dapat melawan? melawan Engkau, Jesus. Kita Amin. dari Haleluya. pemenang. Jesus. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yes. Terima kasih Yesus. Tuhan luar biasa buat kita semua adik-adik Amin, ya. amin. Tuhan sudah memberi waktu yang terbaik buat kita. Puji Tuhan, haleluya. Kita mau dengar firman Tuhan. How great is our God. Sing with me.
Ini adalah waktu yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan. Sekalipun kalian di rumah, waktu kalian tidak bisa datang ke gereja, tapi biarlah hati kita mempersembahkan kepada Dia. Kita memberikan korban yang terbaik buat Dia. Kita mau konsentrasi kepada Tuhan. Kita mau fokus hanya kepada Tuhan. Kita memberikan waktu yang terbaik kita hanya kepada Tuhan. Jangan sia-siakan adik-adik. Semuanya tidak ada yang terkecuali. Kita sama-sama mengagungkan Dia. Kita mau layakkan Dia. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang luar biasa. Yang menjadikan kita semuanya lebih dari menang. Janjinya tidak pernah terlambat bagi siapapun yang percaya kepadanya. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau layak disembah. Layak disembah. Kau Raja segala raja. Hatiku Kau besar, layak disembah. Terima kasih Tuhan. Layak disembah. Kau Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Hatiku Kau besar Allahku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. How great, hallelujah. Is our God, sing with me, how great is our God, and all we sing, how great is our God, how great. Terima kasih Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Hallelujah, Jesus. Terima kasih Yesus. How great is our God. Sing with me, how great. Sing with me, how great is our God. Jesus, hallelujah, Jesus, terima kasih. Stella yang akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Ya. Terima kasih Yesus. Adik-adik di rumah, ikuti kakak berdoa ya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini atas berkat-Mu hari yang ini. Kau telah limpahkan kepada Yang kami telah semua, Engkau limpahkan kepada sehingga kami kami semua. dapat mengikuti ibadah ini Sehingga dari kami awal dapat- hingga akhir. Amin. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Tolong berkati kami supaya kami duduk diam dan mendengarkan dengan baik. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Hai adik-adik, masih tetap semangat kan untuk mendengarkan firman Tuhan setelah selesai memuji Tuhan? Nah, wah hebat kalau masih semangat. Berarti adik-adik selalu senang kalau mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Nah, Amika ambil satu cerita tentang tokoh Alkitab yang sangat dikasih Tuhan. Nama tokohnya itu sama seperti minggu yang lalu.
Siapa yang masih ingat nama tokohnya? Nah, betul namanya Yusuf. Nah, dia adalah tokoh yang dikasihi Tuhan. Nah, setelah waktu berjalan 2 tahun, Yusuf mengartikan mimpi kepala pelayan juru minum dan kepala pelayan juru roti di kerajaan Mesir. Raja Firaun juga sama, waktu saya tidur dia bermimpi sebanyak 2 kali. Yang pertama mimpinya, nah, dia melihat ada 7 ekor lembu yang gemuk keluar dari sungai Nil dan memakan rumput yang ada di pinggir sungai Nil. Tetapi tidak lama ada juga 7 ekor lembu yang sangat kurus, yang kering, yang hanya kelihatan tulang sama kulitnya. Nah, lembu yang kurus saja tadi dia mendekati 7 ekor lembu yang gemuk. Dia mendekati pelan-pelan. Nah, saat sudah dekat dia memakan semua lembu yang gemuk sebanyak 7 ekor tadi. Nah, tetapi bagaimana adik-adik? Apakah badannya tetap menjadi gemuk? Tidak. Ternyata badannya tetap kurus, jelek, dan tidak berubah sama sekali menjadi gemuk. Nah, Firaun akhirnya bangun, Raja Firaun. Wah, mimpi apa ini ya? Kok sama ya? Waduh, mimpi ini apa ya? Nah, akhirnya dia tidur lagi sambil berpikir. Nah, karena dia lama berpikir, dia ini ketiduran. Nah, saat dia ketiduran, Raja Firaun bermimpi lagi yang kedua. Nah, dia melihat satu tumbuhan gandum menghasilkan 7 bulir gandum yang baik, yang bijinya sangat banyak sekali. Nah, tetapi saat itu juga tumbuh 7 bulir gandum yang jelek, yang kering, yang tidak ada isinya. Nah, saat angin bertiup, nah 7 gandum yang jelek itu memakan 7 gandum yang baik. Tapi apa hasilnya? Sama. 7 gandum yang jelek tadi tubuhnya bentuknya tidak berubah. Dia tetap jelek, kering, tidak berisi. Nah, besok paginya Raja Firaun bangun. Waduh, mimpi apa ya? Kok sama mimpi saya ya? Akhirnya Raja Firaun bangun. Pagi-pagi dia cepat bergegas ke luar dari kamar tidurnya. Dia memanggil semua orang yang ada di Mesir yang ahli di dalam mengartikan mimpi. Nah, akhirnya mereka berkumpul dan menemui Raja Firaun. Raja Firaun bercerita kepada mereka semua, ahli-ahli tafsir, ahli-ahli yang bisa mengartikan mimpi di Mesir. Dia bercerita, yang pertama, saya itu mimpi begini. Saya melihat 7 ekor lembu gemuk keluar dari sungai Nil, dan saat dia makan rumput di sepanjang sungai Nil, di pinggir sungai Nil, keluar juga 7 ekor lembu yang kurus yang memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Tetapi badannya tidak berubah, tetap kurus, jelek. Nah, mimpi yang kedua, saya melihat ada satu tumbuhan gandum yang bertumbuh dan menghasilkan 7 gandum yang sangat baik, yang berisi, yang sangat banyak bijinya. Tetapi di dalam satu tumbuhan gandum tadi, batangnya juga keluar 7 bulir gandum yang jelek. Nah, saat angin bertiup, 7 gandum yang jelek tadi memakan 7 gandum yang baik. Tapi hasilnya sama, tetap jelek, tetap tidak gemuk, dan bijinya tidak ada sama sekali, kosong. Nah, seperti itu mimpi saya. Nah,
raja bercerita kepada semua ahli tafsir mimpi yang ada di Mesir, tapi tidak bisa mereka mengartikan. Raja akhirnya bingung, sampai dia tidak puas. Karena apa? Dia tidak bisa paham apa yang arti mimpi yang disampaikan oleh semua juru tafsir mimpi yang ada di Mesir. Nah, saat raja dia sambil menunggu, dia berpikir apa ya, kok enggak cocok ya dengan yang ada dalam pikiran saya hasil dari tafsiran kepala juru mimpi yang ada di Mesir. Nah, tiba-tiba datanglah kepala pelayan juru minum. Dia datang membawa minuman. Tuanku Raja Fir'aun, saya melihat Tuanku Raja Fir'aun kok sedih sekali, kenapa? Ya bertanya seperti itu. Begini loh, saya itu punya mimpi, tapi saya bercerita kepada semua ahli tafsir mimpi yang di Mesir tidak bisa mengartikan mimpi yang saya alami. Oh, seperti itu. Ya. Oh, Tuanku Raja Fir'aun, saya ingat saya ada satu teman yang ada di penjara, namanya Yusuf. Nah, waktu itu saya juga sama, saya bermimpi bersama teman saya yang kepala pelayan juru roti. Saya diartikan dan persis dan semuanya artinya sama, saya dikembalikan menjadi kepala pelayan juru minum. Coba Tuanku Raja panggil teman saya namanya Yusuf. Nah, akhirnya Raja memanggil Yusuf. Nah, dia memerintahkan pasukannya, memerintahkan prajuritnya untuk mengambil Yusuf dari penjara. Nah, akhirnya Yusuf dibawa dari penjara ke kerajaan Fir'aun. Nah, akhirnya ketemu sama Raja Fir'aun Yusuf. Raja Fir'aun bercerita kepada Yusuf, Yusuf, saya mau bercerita kepada kamu tentang mimpi saya. Karena kepala pelayan juru minuman ini berkata bahwa kamu bisa mengartikan mimpi mereka berdua. Nah, sekarang saya mau bercerita kepada kamu tentang mimpi saya. Yang pertama, saya bermimpi seperti ini. Ada 7 ekor lembu yang sangat gemuk, yang sangat bagus badannya, keluar dari Sungai Nil. Saat dia makan rumput di sepanjang pinggir Sungai Nil, juga keluar 7 ekor lembu yang kurus, yang dia mendekati dan memakan lembu yang gemuk-gemuk itu tadi. Tetapi lembu-lembu yang kurus tadi tidak menjadi gemuk, habis makan lembu-lembu yang gemuk-gemuk tadi, badannya tetap kurus, tidak berubah. Nah, terus mimpi yang kedua, saya itu bermimpi saya melihat satu tumbuhan pohon gandum yang menghasilkan 7 bulir gandum yang baik, yang berisi, yang sangat-sangat banyak jumlah bijinya. Tetapi di dalam satu tumbuhan itu tadi juga tumbuh 7 bulir gandum yang jelek, yang sangat tidak ada isinya dan kering. Nah, saat angin bertiup, 7 gandum yang jelek tadi memakan 7 gandum yang baik, tetapi hasilnya sama. 7 gandum yang jelek tadi tidak ada hasil bijinya yang baik, seperti itu. Nah, saya bercerita kepada semua ahli tafsir yang ada di Mesir, tetapi tidak ada yang bisa mengartikan. Makanya saya memanggil kamu. Akhirnya Yusuf menjawab, Tuanku Raja Fir'aun, saya akan mengartikan mimpi ini, tetapi bukan saya yang mengartikan, tetapi Tuhanlah yang memberi hikmat kepada saya untuk mengartikan mimpi Tuanku Raja Fir'aun. Tuanku Raja Fir'aun, sebenarnya 2 mimpi raja itu sama, 7 gandum yang
bagus dan 7 ekor lembu yang gemuk. Sebenarnya itu artinya di dalam 7 tahun yang pertama kerajaan Mesir akan memanen hasil bumi yang berlimpah-limpah dan sangat besar. Dan 7 ekor lembu yang kurus dan 7 bulir gandum yang jelek sebenarnya sama. Itu artinya di dalam 7 tahun berikutnya akan terjadi kelaparan yang sangat hebat yang akan melanda semua bangsa yang ada di dunia, bukan hanya di Mesir. Nah, silakan tuanku mencari satu orang yang bisa bertanggung jawab, yang bisa untuk diberikan kepercayaan untuk mengumpulkan semua hasil panen selama 7 tahun yang berlimpah-limpah ini, supaya di dalam 7 tahun yang kedua saat terjadi kelaparan semua bangsa bisa makan dan dipelihara. Nah, akhirnya Jabir berpikir, siapa ya yang bisa memegang tanggung jawab ini. Akhirnya Jabir ingat, Yusuf, karena kamu bisa mengartikan mimpi yang saya alami, tidak ada orang lain yang bisa memegang tanggung jawab seperti yang saya percaya untuk mengumpulkan ini semua, kecuali engkau, karena engkau diberikan nikmat oleh Tuhan untuk bisa mengartikan mimpi saya. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi kepala untuk mengumpulkan 7 tahun masa panen yang besar. Ya, Yusuf diangkat menjadi perdana menteri di Mesir untuk bertanggung jawab memelihara kerajaan Mesir. Nah, itulah adik-adik cerita di mana kalau setiap hari Yusuf tidak pernah mengeluh dan tidak pernah merasakan bahwa yang dia dialami di dalam penjara itu adalah sesuatu yang sangat jelek, tetapi dia berpikir bahwa Tuhan pasti punya rencana yang baik dalam kehidupan saya. Nah, adik-adik, sudah selesaikan cerita firman Tuhan. Nah, jadi siap-siap juga ya untuk kreativitas saya sama Erlina ya. Kita akan mengenal Erlina ya. Kita akan ambil bersama-sama. 1, 2, 3. Tante Herlina. Halo anak-anak, selamat pagi. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya tentang apa ya? Bagus, betul. Berarti tadi anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang kita akan kreativitas. Kita akan buat ini. Bagus enggak ini? Bagus ya. Ayo kita buat bersama-sama. Bahannya 1 kertas cupcake. Kalau tidak ada, kita pakai kertas warna yang kita potong seperti ini, lingkaran seperti ini ya. Juga ada gambar kepala yang kita print. Kemudian ada lem, ada spidol, ada gunting, ada kertas warna-warni, juga ada kertas HVS putih. Nah, pertama-tama kita ambil kertas cupcake, kemudian kita lipat jadi 2 dan kita kasih lem. Kemudian kita tempel di kertas HVS ini. Nah, kemudian kita potong gambar kepala ini. Nah, jadi
Kemudian kita beri lem lagi. Kita tempel di sini. Kemudian kita beri kaki. Ada berapa ya kakinya? Ada 4. Kemudian ada apa lagi ya? Oh, ada ekornya. Nah, kita gambar ekor. Nah, kita kalau mau menambah rumput, kita boleh ya bikin rumput. Kita gambar dulu. Kemudian kita potong. Nah, jadi rumputnya. Kemudian kita beri lem. Kita tempelkan di sini. Nah, kemudian anak-anak bisa membuat bunga. Terserah ya, mau warna-warni boleh, mau berapa boleh. Nah, tante buat warna bunganya warna orange, warna merah. Terus kemudian kita beri lem. Kita tempel di sini. Terserah anak-anak ya, mau berapa ininya, bunganya mau 2, mau 3, terserah. Kemudian kita beri tangkai. Nah, kalau anak-anak mau dikasih ini badannya, dikasih spot boleh ya, supaya bagus. Apa tadi? Nah, kita membuat motif untuk badannya. Adik-adik boleh terserah ya, mau besar, kecil, berapapun boleh. Terserah ini ya. Kalau sudah kita gunting. Jadinya seperti ini. Kemudian kita lem. Kita tempel di badannya. Nah, jadi kreativitas kita pada hari anak-anak, Yusuf bisa mengartikan mimpi Raja Firaun karena apa? Karena Yusuf mengandalkan Tuhan. Tuhan memberi hikmat kepada Yusuf untuk bisa mengartikan mimpi-mimpi Raja Firaun itu. Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, ikuti tante berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau saja seperti Yusuf. Tuhan, berkati kami, berkati orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin.
Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.